Oke, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, ini di layar saya yang cuma on cam si Afifa sama apa ini? Zahara. Yang lainnya belum off cam, belum on cam. Maaf, Pak, semuanya sudah on cam, Pak. Oke, nggak di saya mau konfirmasi dulu. Nggak tahu nih masalah laptopnya atau apa. Oke, ya kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mulai dulu dengan menanyakan kabar. Oke, gimana kabarnya semua? Ini udah direkam atau belum? Sudah, Pak. Oke. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kerjanya gimana? Realisasinya seperti apa? Mungkin boleh dipaparkan dulu per kelompok kerja. Eh, apa pekerja yang mau apa pekerja yang sudah rancang, kemudian progresnya seperti apa, kemudian setelahnya minggu depan ngapain? Ya, silakan. Yang kemarin belum dari tim, silakan. Kemarin saya bilang sama Pak Ujan itu saya minta bukti video atau bukti foto, ya, bukti produk dari aktualisasi Pokja yang mau kalian laksanakan, ya. Kecuali kalau yang mengajar dan sebagainya, ini kan basisnya produk. Jadi misalnya kayak tim bisnis digital bekerja sama dengan apa namanya, tim ilmu komputer misalnya, itu mau buat web sederhana terkait dengan peta UMKM misalnya, di Kota Pari. Atau misalnya ada mau buat neon box untuk salah satu UMKM yang eh, dianggap memang unggulan misalnya. Nah, itu progresnya udah sampai mana? Jadi bisa diceritakan desainnya mungkin, atau ditunjukkan prototype dari neon box-nya atau prototype dari webnya gitu ya. Nah, saya mau seperti itu. Jadi nggak mau lagi cerita, ya Pak, kami baru melakukan pengamatan di lapangan, kami baru mengumpulkan data, kami baru wawancara. Itu udah nggak lagi ya. Ini udah 2 minggu, udah mau paruh paruh kedua terakhir ini. Jadi sudah harus ada progres, gitu ya. Bagi saya mengajar bergotong royong, mengajar ngaji itu bukan yang utama, ya. Atau melakukan ibadah di gereja misalnya, kalau memang yang non muslim, itu bukan yang utama ya. Yang utama itu pokja-pokja yang berbasis produk dan bermakna. Nah, coba ceritakan, saya mau lihat progresnya, karena kalau saya cek di IG itu cuma foto-foto aja, jadi nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu real dia nampaknya. Jadi saya mau dalam bentuk video. eh, Mungkin hari ini masih si timnya lagi berembuk gitu ya. Si A tugasnya buat program, si B tugasnya apa namanya, mensuplai bukti, dokumentasi, foto-foto dan segala macamnya sih. Kemudian direkam, dipakai time lapse kah, atau pakai fast forward kah, atau apa seperti itu ya. Jadi ditampilkan secara real gitu. Nah, kalau cuma foto-foto di IG itu, saya rasa nggak terlalu kena ya sama saya. Jadi karena memang basisnya produknya masih belum kelihatan. Nah, coba ceritakan yang kemarin belum sempat memaparkan, disampaikan apa yang sudah dilakukan. Suara saya jelas nggak?
udah nggak ada respon ini. Kalau memang nggak ada respon ya udah nggak usah meet, kita nggak usah zoom. Gimana? Pada diem. Pak, ini kan Kalau proker memang nggak kami. apa-apa. Saya Pak, izin Pak. Wakilan dari penanggung-jawaban kelompok pendidikan Pak. Oke. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Nah, di sini kan Baru dalam kemarin minggu si ini kan Agita aja yang ngomong ya. Ya, sampaikan terus. Ada atau tidak ada nih? Izin Pak, kami kan dari kelompok pembuat kreasi nyamuk kemarin, dari tanaman herba kami ganti menjadi pembuatan selang sampah gitu Pak. Setelah kami melakukan observasi lebih lanjut tentang dan BBB itu Pak, ternyata kata masyarakat kami lebih baik dicogging. Ternyata setelah jadi wawancara dengan yang lain, fogging itu udah ada programnya setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi kami melakukan riset kembali di dekat warga tersebut masih belum paham tentang cara pengelolaan sampah dan lama sampah terurai Pak. Jadi kami membuat pelang sampah yang dimana nanti di pelang sampah itu kami akan membuat suatu contoh, misalnya kayak plastik itu berapa lama proses terurainya, terus sampah organik berapa lama terurainya, dan sampah organik itu nanti bisa dijadikan dimanfaatkan menjadi pupuk Pak. Izin Pak, mic Bapak mati Pak. Oke. Saya ulang, ada bukti wawancara nggak kalian dengan masyarakat bahwa apa namanya, tadi katanya belum paham cara mengolah atau memilah sampah gitu. Nah, terus kemudian uh, suara ya. Oke, kemudian ada rancangan produk untuk bank sampahnya seperti apa, misalnya kotak sampah yang dari bahan daur ulang misalnya, atau seperti apa. Ada nggak videonya yang menunjukkan hal yang saya minta itu? Ada nggak? Izin Pak, kemarin kami dokumentasinya masih dalam bentuk foto Pak. Ya, sekarang saya maunya video ya, saya nggak mau lagi mau foto-foto, saya maunya video. Baik itu yang berhubungan sama pengumpulan data maupun yang berhubungan sama pengerjaan produk, atau simulasi, atau misalnya pengujian produk ya. Jadi ini kali terakhir saya ingatkan, minggu depan itu sudah harus
launch semuanya produknya itu ya. Jadi nggak ada lagi cerita masih dalam pengerjaan, masih dalam pengumpulan data gitu ya. Semuanya sudah harus ada yang siapa tahu nanti saya datang itu udah ini katanya mau buang sampah, berarti ada di satu sudut satu corner di satu daerah atau lokasi tertentu itu udah ada bank sampah apa gitu. Apa konsep bank sampahnya seperti apa, itu ada pamfletnya kayak ada apanya kayak gitu, spanduknya kayak gitu ya. Konsepnya seperti apa bank sampahnya? Hmm? Apa konsep bank sampah kalian? Jangan bilang cuma tempat sampah biasa ya. Cuma buat ada 3 tempat sampah, merah, kuning, hijau. Terus itulah dia bank sampahnya. Apakah seperti itu? No, kok nggak ada komen. Kalau itu Pak, kan kami kan membuat bank sampah, nanti bank sampahnya itu disatukan dengan plat terbesar, di mana nanti kami bikin kayak tong sampah yang dari semen itu Pak, yang bisa difilter asapnya. Oke, ada gambarnya nggak? Ada prototipenya nggak? Kalaupun tidak masih dalam pengerjaan, ada desainnya nggak? Hmm? Terus bank sampah itu kan bukan hanya soal tempat pengumpulan sampah, tempat memilah sampah, tapi lebih kepada edukasi ke masyarakatnya. Berarti nanti kalau ada edukasi, ada SOP yang mau kalian buat, ada prosedur yang mau kalian rancang dan kalian sosialisasikan pada masyarakat. Nah, itu harus muat dalam program kerjanya. Itu kapan, di mana, seperti apa, itu juga harus nampak dalam rancangan kerja kalian. Nah, saya mau tanya terakhir untuk kelompok ini, mana rancangan bank sampahnya? Izin sebelumnya, Pak. Pak, kelompok kami itu buat itu bentuk plang sampah, Pak, bukan bank sampah, Pak. Ngapain kalian jauh-jauh selama 4 minggu cuma buat plang sampah ke sana? Kalau kayak gini saya anggap gagal ya programnya ya. Nggak apa-apa, nggak usah ada produk, nggak usah ada ininya, tapi langsung saya buat E ya, karena tidak memuaskan dan tidak sesuai harapan. Ya, saya nggak mau melihat mahasiswa saya 4 minggu di kampung orang cuma membuat plang. Itu nggak ada gunanya, itu bukan pokja itu. Ya, dan nggak perlu kalian dari Medan itu datang ke sana cuma untuk nancepin tuh plang. Coba diklarifikasi. Kalau memang nggak siap kalian, saya tarik kalian. Kalau cuma buat plang itu ngapain coba? Saya akan rekomendasikan ke LPPM, ini tarik aja nih Kota Pari ini, nggak ada kerjanya. Masa cuma buat plang itu aja. Ini direkam ya. Jadi ini bisa saya pertanggungjawabkan ke siapa petugas penanggung jawab KKN ya.
Oke, saya nggak mau tahu lagi, pokoknya saya nggak mau dengar bahwa program kerja membuat plang, ya. Saya anggap kalau memang tidak ada perbaikan, saya anggap gagal untuk kelompok ini. Oke, yang lain ada lagi? Izin Pak, saya selaku penanggung jawab dari kelompok branding dan promosi wisata. Untuk nama program kami itu penyusunan katalog digital dan pamflet promosi Pantai Kurnia My Darling. Untuk outputnya itu yang pertama katalog digital Pantai Kurnia My Darling Coba sambil tunjukkan dan ke saya. pamflet. Saya nggak mau dengar-dengar lagi. Kami membuat A, B, C, D. Saya mau lihat progresnya. Membuat katalog digital itu katalognya seperti apa? Ada nggak bendanya? Tunjukkan ke saya. Tunggu ya Pak, kami share screen. Kira-kira seperti ini Pak, contoh untuk katalog digitalnya. Oke, ini mau di-post, mau di-publish kemana ini? Sasarannya itu pengelola Pantai Kurnia My Darling, Pak. Pemerintah Desa Kota Pari, masyarakat, Ini dan mau wisatawan. di-post atau mau di-publish di mana? Dipublish, Pak. Kan, di-publishnya di mana? Paham nggak maksud saya? Kalau di mall itu ada directory map, dia digital, touchscreen, terus tinggal di swipe sana kiri kanan segala macamnya tuh, itu bisa muncul yang kayak gini. Nah, ada nggak di pantai itu kayak gitu? Ada nggak dia touchscreen yang sebesar TV 43 inch di situ? Ya kalau nggak, ngapain kita buat kayak gini? Kami rencana buat di biodata ini, Pak, IG KKN Desa Kota Pari. Ya ngapain ini GKKN? Yang penting ini di mana? Untuk kalian kah? Atau untuk masyarakatnya? IG resmi Desa Kota Pari, Pak. Berarti katanya IG KKN, yang mana yang betul? IG resmi Desa Kota Pari, Pak. Oke, cuma di IG aja. Sama Facebook. Nggak di web desanya, Iya, atau Pak. misalnya kalau di kantor desa itu ada TV. Biasanya tuh di setiap kantor desa tuh ada TV atau ada smart TV. Nah, itu sama-sama menunggu kan bisa bisa diminta bisa tertayang itu. Tapi minta izin dulu sama apanya, sama Iya, Pak. desanya. Untuk kantor desa, rencana kami katalognya kami cetak, Pak. Ngapain pakai digital kayak gini? Kan paham nggak maksud saya? Namanya buat katalog digital, tapi kemudian dicetak. Namanya bukan katalog digital, namanya katalog cetak jadinya. Terus ngapain Izin katalog Bapak, cetak? Buat sampah aja jadinya. izin Pak, izin menjawab. Nanti kan kami Kak mau membuat pamflet kan Pak. Nah, di pamflet itu nanti kami tambahin kode QR yang nanti bakal kalau semisal warga itu scan Pokoknya atau nggak ada yang lihat nanti kalau pakai QR code, nggak perlu, ya. Jadi eh, ini sebenarnya udah bagus katalog digitalnya, cuman
pemanfaatannya dan peruntukannya yang perlu dimaksimalkan, ya. Jadi saya mau ini di-post di, apa namanya, di web, ya, di IG, tapi bukan IG kalian atau web kalian, web IG Desa Kota Pari, kemudian, itu di sana kan ada puskesmas. Izin Pak. Dengar saya dulu, mau saya izin. Dengar dulu, ya. Di sana kan ada fasilitas publik, ada puskesmas, ada kantor desa, ada, ya pokoknya kantor layanan publik yang di dalamnya itu ada smart TV. Jadi ini yang bisa misalnya konsepnya sambil nunggu-nunggu gitu kan, ditayangkanlah daripada tayangin sinetron, bagus tayangkan ini. Ini kan udah jelas, keunggulan desanya ditampilkan gitu. Nah, selain untuk eksternal di web dan IG-nya Kota Pari, juga di internalnya. Jadi ada edukasi keunggulan desa sendiri yang ditampilkan di fasilitas publik desanya. Ngapain saya nggak mau lihat aja cetak-cetak ya. Cetak-cetak itu buat sampah aja. Karena saya ini udah lumayan bagus, sudah bagus, bukan lumayan bagus, udah bagus gitu. Jadi kan tinggal dipasang di apa namanya? Ya seperti kita nunggu di bank atau nunggu di mana gitu. Nunggu lagi buat KTP, nunggu nomor antrian, itu tertayang, oh ini apa namanya, Outlook desanya gitu. Diputar berulang-ulang, jadi kan menarik gitu. Saya maunya seperti itu. Nah, mungkin nggak kalian buat seperti itu? Mungkin Pak, nanti akan kami konfirmasikan kepada Pak Kades lagi Pak. Jadi kalian harus ada sosialisasi ke Kades. Sosialisasinya nih Pak, kami sudah buat seperti ini dan kami mau atas arahan dosen pembimbing ini sebaiknya itu ditayangkan di smart TV-nya desa gitu kan, atau di puskesmas atau di mana gitu. Atau kalau ada di pantainya ya tayangkanlah di situ. Nah, jadi ada kafe di pantai atau di pengelola pantainya ada punya smart TV, juga tayangkanlah itu. Sambil supaya penduduk yang sedang menunggu layanan itu bisa melihat. Nah, itu juga bagian dari validasi, ya. Kalian nanti diskusi sama kadesnya atau sekdesnya. Nanti kan itu juga bagian dari validasi, ini kira-kira ada betul nggak, atau ada yang perlu diperbaiki nggak misalnya. Baik dari kontennya, teksnya, warnanya, layoutnya, dan segala macamnya. Nah, kemudian itu diperbaiki sebelum itu di-post ke publik gitu. Nah, jadi nggak perlu ada cetak-cetak lagi, ya. Ini sudah bagus sebenarnya, jadi perlu lagi dilengkapi dengan video. Jadi kembangkan lagi kreativitasnya dengan membuat video. Kalau ini kan cuma basisnya kan 2 dimensi, nah coba buat 3 dimensi atau 4 dimensi, 5 dimensi, dengan tayangan video, apa namanya, yang bisa menguatkan branding dan mengekspos potensi desa Kota Pari, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain, kalau program-program kerja seperti ini, ya memang kelihatannya buat buku seperti ini memang simple, tapi prosesnya itu tetap harus ada kredit gitu ya. Tetap harus saya berikan kredit karena tidak hanya sekedar membuat konten digital, tapi juga di situ ada proses validasinya. Ya, jadi kalian nggak cuma buat, tapi kalian diskusi lagi, dan diskusi itu bagian dari validasi. Ini kan sudah ada aktivitas penelitian. Jadi ketika ada masukan, ada rekomendasi, diperbaiki, baru disampaikan lagi, baru di-post. Ya, daripadanya sekedar buat plang gitu. Emosi saya dengarnya kok, cuma buat plang gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Apa lagi? Baiklah, Assalamualaikum Bapak. Saya Salam.
perwakilan dari kelompok edukasi. Jadi untuk progres minggu lalu kami sudah melakukan observasi di sebelumnya kami kan membuat museum digital Pak berbasis website. Di mana nanti di website itu isinya terdapat sejarah Kota Pari dan juga edukasi tentang pernikahan dini. Jadi untuk progres minggu lalu kami sudah melakukan observasi di SMA Negeri 1 Pantai Cermin dan juga menanyakanlah ke beberapa siswa tentang pernikahan dini. Kemudian kami menanyakan beberapa sumber tentang sejarah Kota Pari di perangkat desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat. Terus apa hasilnya? Banyak yang pernikahan dini. Menurut perangkat desa di beberapa tahun terakhir kasus pernikahan dini ini cenderung menurun sih Pak. Cenderung menurun berarti ada angkanya. Kalau terus terang saya kemarin udah bilang saya nggak terlalu pro ya untuk masalah pernikahan dini ya, karena saya nggak melihat bahwa itu hal yang prioritas. Oke, jadi terlepas bahwa memang apa namanya lebih subjektif karena saya menganggap secara personal bahwa pernikahan dini itu tidak terlalu banyak di desa sekarang, khususnya juga di Kota Pari. Jadi itu bukan hal yang perlu kalian buat jadi kerjaan. Ya. Kerjaan yang paling berdampak itu memang di museum digital, ya sama seperti di katalog digital tadi. Tapi harus bisa dibedakan apa yang membedakan konsep museum digital kalian dengan konsep katalog digital yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, saya mau lihat produknya apa. Apa produknya? Atau prototipenya apa? Mana? Untuk saat ini prototipe masih bentuk statis gini sih Pak. Izin untuk membagikan kami. Sebentar ya Pak. Di-share aja ke WA saya. Ke WA grup. Oh, baik Bapak. Temannya yang share, kamu yang share. Pertama kali. Kalau memang belum ada, bilang belum ada. Jangan usah tunggu lama jadinya. Izin Pak, sudah ada Pak, namun di sini masih loading. Saya hanya bisa menampilkan kayak gini Pak. Kan saya bilang tadi di-share ke WA. Bentuk website. Baik, Pak.
inilah dibilang A dikerjakan Z. Bapak masih loading. Ya diceritakan. Mungkin nanti di minggu Kayaknya ini kami akan kayaknya mengembangkan yang gini-gini nggak perlu kalian di sana lah, ya. Saya pun di sini bisa buat kok. Anak saya SMP bisa buat kok. Tinggal pakai AI manapun jadilah slide-slide seperti ini. Dan nggak perlu berminggu-minggu buatnya, ya. Terus saya terus terang kurang puas ya dengan kinerja kalian di sini. Kalau kayak gini hasilnya, saya rasa ini direkam kan, Wajat? Iya, Pak. Ya, kalau direkam nanti kalian upload juga bisa dipantau sama tim ini. Jadi saya nggak akan ragu untuk merekomendasikan kalian ditarik semua dari KKN ini. Karena nggak ada aktivitas yang bermanfaat kan buat, ya. Saya kan udah bilang saya nggak minta hal yang wah ya, yang grande, yang seperti apa. Tapi konsepnya seperti yang tadi, yang seperti katalog digital dan segala macam, itu udah bagus gitu ya. Nah kalau kayak gini kan kelihatan sekali pakai AI-nya, dan baru 2 menit dikerjakan. Kemudian juga ini sudah 2 minggu, mau minggu ketiga, minggu keempat, dan belum kelihatan hasil yang realnya seperti apa. Oke, nah jadi hari Rabu kita buat Monef ya. Pagi saya mau lihat Monef, saya mau buat Monef, dan saya mau minta semua kinerja kalian itu dalam bentuk video dan dalam bentuk prototipe yang sudah 75% jadi. Oke, jadi museum digital ini ada gambar, ada animasinya kah atau apanya kah, tidak dalam bentuk konten teks seperti ini. Dan saya nggak mau melihat ada mencegah pernikahan dini. Buang ini pernikahan ini karena nggak penting. Saya mau kalian fokus ke museum digital, ya. Oke, nggak oke, kalau nggak oke terserah kalian. Saya juga punya hak untuk memberikan nilai, ya. Oke, apalagi yang mau disampaikan? Oke, nggak ada. Next, program berikutnya. Saya nggak mau lama-lama. Baik, izin Bapak, di sini saya perwakilan dari kelompok pendidikan akan menjelaskan tentang proker kami selama seminggu ini. Nah, di minggu ini kami sudah melakukan wawancara dan juga desain tentang media ular tangga, Pak. Ini kami akan mengirimkan link Canva tentang di sini sudah ada media dan juga di sini kami akan melakukan perbaikan sedikit tentang ada tambahan sedikit karena baru-baru ini kami mendapatkan masukan lagi dari teman-teman yang lain. Ini untuk medianya ya Pak, dari yang bakalan kami gunakan di sekolah. Karena kami mau wawancarain media ini belum pernah dipakai di sekolah tersebut. Memang sekolahnya sudah pernah melakukan pembelajaran melalui game atau segala macam, tapi tidak pernah menggunakan media jadi. Dan media jadi ini kami akan melakukannya secara cetak Pak, melalui spanduk. Kenapa kami menggunakan secara spanduk? Karena ini bakalan bertahan lama Pak. Lalu media ini juga akan digunakan secara bertahap dengan mata pelajaran yang tidak monoton Bapak. Pertanyaan pertama dan utama.
Apa hebatnya media luar tangga ini? Media luar tangga ini bisa menarik perhatian anak-anak, lalu bisa menarik minat anak-anak dalam pembelajaran Bapak. Karena dengan bermain, anak-anak biasanya bisa lebih tertarik karena dengan bermain tuh anak-anak tidak fokus dengan metode pembelajaran yang dengan wawancara saja Bapak. Apalagi di sekolah yang kami untuk melakukan proker, di situ sekolahnya bilang kalau anak-anak dalam pembelajaran matematika itu sangat kurang memahami hanya dengan satu metode saja Pak, yaitu melalui metode wawancara. Oke. Nah, Kalau kayak gini medianya bagus, kalian beli aja lah permainan rumah tangga ya, lebih bermanfaat lagi ya. Kalau nggak usah dicetak, kalian beli aja luar tangga yang banyak dijual di toko-toko mainan, itu kan kasih aja ke siswanya. Ngapain kalian buat-buat kayak gini coba? Saya pikir eh, apa namanya, ada media pendamping lainnya, misalnya eh dibawa, misalnya ada kombinasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, kemudian ada pendekatan metode atau strategi tambahan, misalnya dengan menambah, mengali, mengurang, membagi dengan memanfaatkan satu media ini. Kalau cuma main-main gitu aja ngapain? Beli aja tuh satu luar tangga di toko yang paling dekat, toko 5.000, kasih sama orang itu. Dan nggak perlu ada kalian di situ. Ya, izin saya menjawab mau, Bapak. saya mau, saya mau eh, ini pun tidak jelas nih targetnya ke siapa. Target SD itu apakah kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1? Menjawab Bapak. Dan soal itu tadi diisi ketika mungkin Mana kami soalnya? tidak Saya perlu soalnya itu. untuk soal Kamu itu kan dari pendidikan tulisan mana? dari pendidikan guru sekolah dasar Bapak. Ya, nanti saya konfirm langsung ke Bu Elvi ya. Kayak gini main diajarin, saya terus terang nggak terlalu happy jadinya. Apa yang mau buat di sini? Metode, strategi apa yang mau kalian buat di sini dengan pakai pakai media luar tangga ini? Dan untuk kelas berapa? Sempat pakai luar tangga. Kenapa di kelas 1 yang baru belajar menghitung kelas 2? Kelas 4 udah nggak ini lagi. Apa soal yang mau kalian buat? Apa Untuk soal-soalnya? untuk soal Bapak, kami akan menanyakan dulu tentang karena kan ini masih pembelajaran Jangan baru ya Bapak. jangan ditanya lagi ya. Saya paling nggak mau dengar. Kami masih mau mencari tahu. Saya masih mau bertanya. Padahal kata itu udah wawancara segala macam. Kalian sudah pengamatan, sudah mau 2 minggu di situ, sudah tinggal ngecek di web kurikulumnya seperti apa. Saya nggak mau lihat ada tanya-tanya lagi. Ya, kalau memang masih mau dianggap produk ini produk yang layak, saya mau real bangunan asesmennya, evaluasinya itu sudah siap ya. Jangan ujung-ujung nanti belakangan di minggu keempat baru semuanya dibikin, padahal di minggu keempat itu udah nggak ada kegiatan karena orang sibuk mau 17-an dan segala macam ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Baik Bapak, untuk strategi di sini kami menggunakan pembelajaran aktif Bapak. Nah, di sini anak tidak cuman duduk dengerin kita seperti yang saya bilang. Kalau untuk karena kan di sekolah lebih dominan untuk sekolah di sini dengan metode Ya, ceramah mana Bapak. Jadi dengan buktinya? metode Mana ini buktinya bahwa sekolah itu ceramah? Ada videonya nggak? ada Bapak melalui wawancara Bapak. Ada videonya tidak? Ada Bapak. Tampilkan di sini. Saya nggak mau dengar cakap-cakap kalian. Saya mau lihat bukti yang sudah kalian kerjakan di lapangan. Bukti bahwa ini pembelajaran guru konvensional ceramah, mana dia?
Oke, nanti sambil disampaikan, cuman ini saya akan buat catatan bahwa ini rekomendasi produk yang dianggap potensi gagal, ya, karena tidak berdampak dan tidak bermakna. Kecuali kalau memang kalian sudah siapkan prototipe media, modul, bahan ajar, berikut dengan soal, mau cetak, mau digital, terserah, ya, yang nantinya akan kalian praktekkan di minggu depan. Oke, jadi saya mau lihat ya Rabu, itu semua lengkap modulnya sudah ada. Kemudian baru kalian, ini bukan video pembelajaran, ini video wawancara. Saya mau lihat video pembelajaran guru mengajar di kelas itu seperti apa. Ya, Baik, Bapak. oke, next. Next, nggak ada. Eh, mau menginformasikan bahwasannya kami ada dua pokja tambahan utama, Bapak. Seperti yang saya kirimkan di grup PPT-nya, yaitu membuat tempat sampah dari semen gitu, Pak. Kemudian ada Apa ya tempat sampah dari pemisah antara semen? dua sampah itu, Pak, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, untuk Terus, sampah anorganik itu nanti baik sampah anorganik maupun organik itu nanti bakal kami bakar semua, Pak. Nah, untuk sampah anorganik siapa yang bilang dibakar? Bukannya itu merusak lingkungan kalau bakar-bakar? Mana orang biologi sama kimia di sini? Mana ada konsep, tapi udah mau dipilah-pilah sampahnya, berarti kan mau dibuat apa namanya? Ya, kalaupun memang tidak dibuat sesuatu, ya paling enggak setelah dipilah itu kan dia tidak akan bercampur baur dan tidak menciptakan gas atau apa lagi. Kalau dibakar bukannya merusak lingkungan? iya, Bapak, bakal merusak lingkungan. Nah, Makanya terus kenapa dibakar? nanti bakal kami pasang filter, Pak, penyaring udara. Kalau ini programnya yang nggak masuk akal dan tidak bermanfaat sama sekali ya. Ngapain kalian jauh-jauh dari Medan tuh cuma untuk bakar sampah di situ? Kalian diajari di Unimed, di FE, di mana-mana, di fakultas manapun cuma untuk bakar sampah gitu. Enggak, Bapak. Untuk sampah organiknya bakal jadi output berupa pupuk, Bapak. Tapi kan dia tidak dibakar. Siapa yang bilang itu dibakar? Kan ada proses kimiawinya, ada proses tambahan dengan menggunakan bahan apa gitu. Nah, mana nih konsep dari orang kimianya ini? Terus efektif memang membuat tempat sampah dari berbahan dasar semen gitu. Efektif, Bapak. Karena program Dari mana taunya efektif? Udah disurvei nggak? sudah, Apa Bapak. basis kesimpulan kalian bahwa itu efektif? Praktek mana yang bilang praktek baik, mana yang bilang bahwa itu efektif? Program ini didasarkan dari saran Kadus, Bapak, Kadus tempat kami tinggal. Jadi di daerah tempat sampah ini dibangun itu banyak sampah-sampah daun, Bapak. Aduh, kalian ini ngarang-ngarang aja ya. Sama sampah daun terus mau diapain daunnya? Perlu datang dari 20 mahasiswa Unimed cuma untuk ngutipin daun gitu? Selama 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu? Nggak ada yang lebih bermanfaat lagi selain dari mengutip daun atau mengolah daun-daun kering gitu. Fajan?
Kalau kayak gini nggak usah lah kalian buat jurnal lah, nggak ada pun kegiatan kalian yang ada dampu setiap minggu kita jumpa, terus saya langsung nih, saya langsung uji kalian satu. Ada empat. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Bapak izin Pak, untuk tong sampah itu kemarin kami kan ada konfirmasi ke Pak Kades dan Pak Kadus. Nah, beliau menyarankan untuk membuat tempat sampah karena warga di sekitaran Dusun 4 ini suka sekali buang sampah sembarangan Pak. Dan dia video yang bawa sampah itu berserakan jalan. Terus datanglah orang Unimed gitu untuk memberikan edukasi supaya sampahnya itu bisa berkurang. Mana dia buktinya? Ada nggak? Jangan sana bersih. Jangan cuma kalian aja yang males supaya ada produknya, kalian buatlah tempat sampah. Ada nggak kepakaran kalian di situ untuk buat tempat sampah? Pakaran kalian belajar di Unimed itu cuma buat tempat sampah gitu? Saya terus terang malu ya sama dosen-dosen kawan-kawan saya, dosen ya, capek-capek mengajarkan kalian. Terus ujuk-ujuknya membuat hal-hal yang nggak sesuai dengan kepakaran kalian di situ. Ya, kalau mau buat tempat sampah silakan buat tempat sampah. Nggak pun ada medium lainnya yang bisa digunakan dan lebih bermanfaat, lebih tanya. Apa namanya? Apakah misalnya tempat sampah yang dari fiber gitu ya, kemudian nanti diletakkan di beberapa tempat itu. Apakah cuma buat tempat sampah satu lokasi aja terus berkurang sampahnya? Kan enggak. Kan harus terus harus ada di beberapa tempat. Kalau memang mau mengurangi sampah yang berserakan misalnya. Tapi kemudian ada pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada tempat sampah terus dibuang sampahnya gitu, terus biarin gitu aja, ada yang ngangkut nggak? Ada truk sampah yang ngangkut nggak? Atau mau diolah seperti apa? Kok cuma dibakar aja gitu? Nah, itulah makanya perlu untuk diolah, dibuat jadi pupuk dipadatkan gitu. Atau misalnya dipilah sampahnya, kalau yang plastik itu bisa didaur ulang. Kalaupun tidak didaur ulang, dikumpulkan, kemudian dijual keluar. Paling tidak seperti itu gitu. Bakal jadi pupuk Pak. Ya semua pupuk. Padahal kan nggak semua jadi pupuk gitu loh. Ada banyak kreativitas lain yang bisa kalian buat. Nah terus pupuk yang seperti apa? Digunakan nggak? Akan dipakai nggak oleh masyarakatnya pupuk yang akan dibuat itu dari sampah itu? Pupuk kompos Pak, bakal dipakai karena mayoritas di sini itu punya ladang Pak, punya ladang bawang, cabai gitu. Mana cabai? Emang bisa? Kalau misalnya kalian bilangnya itu di Brastagi, saya percaya ya, Pak Jahe gitu ya. Nah, kalau memang kalian akan membuat pupuk kompos ya, yang katanya akan dipakai oleh petani cabai dan bawang tadi, tunjukkan di Monef hari Rabu nanti bahwa berbasis video ya. Saya nggak mau bahasnya foto, real. Ada geotaggingnya. Memang di situ banyak atau mayoritas kakaknya itu memang bertani cabai dan bawang seperti yang kalian sampaikan tadi. Tapi kalau nggak ada buktinya bagus nggak usah. Karena buat pupuk ini jadi nggak bermanfaat.
Ya. Artinya saya nggak mau lagi Baik, mengada-ngada Bapak. ya, buat program yang memang ilmu yang kalian belajar dari Unimed itu bisa kalian terapkan, dan produk yang kalian hasilkan itu bisa digunakan oleh masyarakat sekitar gitu. Oke. Kalau nggak ada, nggak usah mengada-ngada, buat yang real. Nah, kalaupun memang mau buat tempat sampah, tidak di satu lokasi, ya, di beberapa lokasi. Terus pikirkan apa yang mau dibuat dari sampah itu, supaya dia tidak menjadi membuat efek negatif misalnya. Jadi sampah bertumpuk, nggak diangkat segala macam, nah itu kan pengolahannya seperti apa? Ya, cari di ChatGPT, cari di Claude ide-ide yang bisa bermanfaat. Walaupun saya nggak rekomen juga karena itu tidak sesuai dengan kepakaran kalian. Oke, ada lagi yang lain? Saya belum dengar dari yang bahasa, dari ilmu komputer, dari apalagi fisika, dari kimia, biologi, dari olahraga. Apa programnya? Hari ini sampai, ini sekarang udah jam berapa nih? 9:05 udah. Sampai jam 9:15. Nama-nama mahasiswa yang saya sebutkan dari program tadi, coba jelaskan apa yang sudah kalian kerjakan dan apa yang mau kalian lanjutkan pengerjaannya di minggu depan. Kalau nggak ada masalah. Ingat bahwa saya sudah nyatakan bahwa banyak di sini program kerjanya tidak relevan, dan saya tidak ragu untuk merekomendasikan untuk menarik kalian dari Kota Pari itu dan menggagalkan KKN kalian. Ya, karena malu saya kalian cuma ke Kota Pari, dari Medan ke Kota Pari nggak ngapa-ngapain. Bagus, nggak usah KKN kalian. Ya, kalian field trip aja, kalian ngekos aja di situ, nggak usah pakai embel-embel KKN. Ya, jadi Rabu kalau memang masih kayak gini juga, saya akan lapor ke Pak Roni atau ke Pak Jabal atau ke Bu Teviana, koordinator KKN kalian di desa di Sergei, bahwa tidak ada manfaatnya kalian di situ. Kecuali kalau memang ada progres Pokja yang memang berdampak dan bermakna. Ya. Oke, saya nggak minta persetujuan. Saya nggak minta kalian oke kan. Ya, saya cuma menginfokan. Saya minta hari Rabu sudah ada bukti-bukti kinerjanya. Dan saya nggak mau lagi dalam bentuk foto, semua dalam bentuk video. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Ingat, ini saya kasih catatan. Ada beberapa mahasiswa dari beberapa prodi yang masih belum menunjukkan progres kinerjanya. Ya, saya nggak akan cari tahu siapa namanya. Saya cuma catat dari prodi mana, asal prodi mana. Oke, sehingga saya tanpa perlu saya cari namanya, lihat prodinya, itu bisa jadi basis bagi saya untuk memberikan evaluasi. Oke, sekali lagi saya konfirmasi, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada, kita jadwalkan hari Rabu jam 9 pagi Zoom dengan saya. Ya. Semua wajib, saya nggak mau tahu kan mau buat apa di situ, mau ada
audiensi dengan siapapun, saya nggak mau tahu. Saya mau tunjukkan bukti kinerjanya supaya saya bisa yakin untuk melanjutkan tugas saya sebagai DPL di Desa Kota Pari, sekaligus untuk memvalidasi kalian layak atau tidak layak lanjut di KKN ini. Oke, jam 9 pagi. Saya akan buat link Zoom-nya dan saya share ke kalian. Ya, semuanya harus standby. Lengkapi semua produk bukti pengerjaan dalam bentuk video, baik dalam bentuk diskusi tim, sampai kepada misalnya diskusi tim, simulasi ke sekolah, validasi dengan kepala desa dan sebagainya. Kemudian tunjukkan ke saya satu persatu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.